Tuhan mendesain istri itu menjadi mitra sekerja, partner dalam hidup untuk menolong. Nah, apakah yang menolong lebih rendah dari yang ditolong? Tentu tidak, bukan? Justru karena laki-laki perlu ditolong menandakan perempuan itu lebih kuat. Kita lebih kuat jelas, perempuan kuat melahirkan, laki-laki tidak. Perempuan itu punya daya tahan terhadap rasa sakit lebih daripada laki-laki. Saya berani bilang ini, perempuan bisa hidup tanpa laki-laki, tetapi laki-laki membutuhkan perempuan. Makanya Tuhan berkata, tidak baik manusia ini seorang diri. Aku akan memberikan penolong yang sepadan untuk dia. Kenapa? Karena laki-laki sulit hidup sendiri. Bapa di surga, kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Meskipun melalui ibadah online, kami percaya bahwa hadirat Tuhan menjamah kami di tempat kami masing-masing. Dan firman-Mu yang adalah kehidupan bisa mengajar kami, membuka cara berpikir kami. Dan supaya kami belajar mengerti isi hati Tuhan buat kami. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan, para wanita-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Halo shalom semuanya. Halo, apa kabar Impact Woman? Senang sekali bisa kembali melayani. Kita sekarang putuskan untuk tidak ibadah onsite di Mall of Indonesia. Karena mengingat banyak yang kerja, banyak ibu-ibu juga yang harus ngurus keluarga, banyak single-singles juga yang harus masih kerja di jam-jam yang kita ingin adakan ibadah. Saya putuskan untuk bikin ibadah Impact Woman melalui ibadah online khusus buat Impact Ladies. Kita Zoom sama-sama dan ada kesempatan buat tanya jawab. Baik, tema hari ini adalah haruskah seorang istri melayani suami? Kalau zaman dulu pertanyaan ini terdengar konyol banget. Tapi zaman sekarang ini jadi sebuah polemik di masyarakat. Banyak anak-anak muda zaman sekarang yang enggak mau nikah katanya. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang ngebayangin hidup setelah nikah itu alangkah sengsaranya. Pertanyaan saya, apakah nasib seorang perempuan adalah jadi pelayan alias pembantu? Saya dengar banyak anak-anak muda yang berpikir, buat apa nikah kalau kita bakal jadi susah? Nggak sedikit yang memilih untuk tidak nikah, tapi mereka hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Kenapa begitu? Katanya kalau sudah nikah itu kan mereka kalau sampai mengalami perlakuan yang tidak baik, untuk berpisah itu masalah yang cukup pelik ya. Perceraian itu masalah yang sampai sekarang itu cukup menjadi sesuatu yang menjadi momok ya. Mempermalukan keluarga, ganti status dan sebagainya. Sementara kalau mereka nggak ada ikatan nikah, anak-anak muda berdalih bahwa ya pasangan saya lebih menghargai, karena kalau mereka perlakukan dengan tidak baik, mereka bisa pergi kapan aja dan mereka bisa pisah tanpa perlu ribet, tanpa perlu biaya. Tapi apakah pernikahan seperti itu? Ada lagi anak muda yang bilang gini, marriage is the door to slavery. Yang artinya pernikahan adalah pintu kepada slavery, itu perhambaan ya, perbudakan. Di mana istri harus ngurus suami, harus ngurus anak ya, jadi pembantu di rumah tangga. Kenapa bisa gitu? Karena mereka lihat mamahnya harus ngurusin semua koper keluarganya, termasuk suaminya, kopernya sendiri dan koper anak-anaknya waktu traveling. Anak-anak lihat itu, sementara papahnya cuma pegang handphone aja. Kemudian ketika papanya mau makan, ketika keluarga itu mau makan, mamahnya yang sibuk di dapur, udah mulai dari masak, cuci-cuci sampai siapin meja makan. Papa tinggal makan aja. Jadi anak-anak tuh melihat, wah kok pernikahan seperti ini ya? Perempuan identik dengan pelayan. Kalau masuk dalam pernikahan, mereka akan jadi budak yang mengurus suami dan anak-anaknya. Banyak anak-anak muda yang akhirnya refuse untuk menikah, gak mau nikah. Ada seorang teman lama yang
dia married sama bule ya, orang asing. Dia cerita sama saya kalau di dalam rumah tangganya dia buat satu aturan. Yaitu dia dan suaminya harus ngurus diri masing-masing. Salah satunya cuci kamar mandi masing-masing. Jadi mereka punya kamar mandi yang terpisah. Kemudian membersihkan kamar masing-masing. Loh, saya tanya, berarti suamimu punya kamar sendiri? Iya. Kemudian dan mengurus makanan masing-masing. Independen, gaya hidup bule. Apakah menikah harus seperti itu? Argumen para istri yang dituntut melayani suami. Loh, kan saya juga bekerja. Masa saya juga harus ngurus rumah? Ada ya iklannya ya, kalau pengen istri cantik ya jangan harap dia bisa masak gitu katanya. Kemudian, loh wanita juga bisa jadi kepala keluarga, kenapa cuma suami aja gitu. Kemudian wanita juga menghasilkan, jadi dalih-dalih kenapa perempuan harus melayani suami karena ini. Wanita juga kerja, wanita juga punya kapasitas jadi kepala keluarga, wanita juga menghasilkan, bahkan ada yang penghasilannya lebih besar dari suaminya, bahkan ada yang suaminya tidak menghasilkan sama sekali. Kemudian apalagi yang membuat para wanita, istri-istri ini berdalih ketika disuruh melayani suami, istri kan bukan pembantu ya gitu. Nah saya lihat sebenarnya polemik yang terjadi di masyarakat ini kita perlu pahami kenapa, cerita di baliknya. Yang bikin wanita tuh sulit menghargai pria ya, dalam hal ini istri sulit menghargai suami, saya lihat ini. Karena banyak laki-laki yang manja, maunya semua serba tersedia. Maunya dilayani tapi gak bisa menghargai. Gak mau bantu ngurus anak-anak. Banyak ya suami-suami yang kelihatannya cuek, gak ngurus anak, gak peduli sama anak gitu ya. Bahkan kalau pergi keluar kota gak pernah nyari anak, punya pengalaman yang sama. Kemudian egois, punya dunia sendiri. Kalau di rumah pegang HP terus, kalau udah kerja workaholic banget. Kemudian punya waktu untuk teman tapi gak punya waktu buat keluarga. Kemudian apa yang bikin wanita sulit menghargai pria, istri sulit menghargai suami? Banyak suami-suami yang gak bisa jadi imam di rumah. Gak menjadi sumber buat keluarga. Nah saya coba pelajari, saya coba renungin. Kenapa ya melayani itu jadi sulit gitu di rumah tangga? Apa penyebab sebenarnya? Sebenarnya kalau ada cinta semua tuh jadi mudah. Saya ingat waktu pacaran gitu ya. Saya tuh nawarin Jojo, mau gak diguntingin kuku gitu. Gemes aja lihat kukunya panjang dan berantakan gitu kan. Nah kalau ada cinta tuh kayaknya semua serba mudah, gak usah diminta, kita pasti layani aja gitu. Kemudian waktu kita makan di restoran gitu ya, kita ngelapin piringnya, ngelapin sendok garpunya, kayaknya tanpa diminta gitu loh. Kalau ada cinta semua jadi mudah. Kemudian kita mikir, dia suka makan apa ya, kita belajar tuh masakan yang dia suka. Nah suami saya tuh suka makan spaghetti buatan mamahnya. Saya tuh sampai coba cari resepnya, gimana sih cara mamahnya bisa bikin spaghetti seenak itu gitu. Akhirnya sekarang kalau orang lain yang masakin spaghetti suami saya gak mau. Dia maunya saya yang bikinin karena rasanya paling sama dengan masakan mamahnya. Bayangin seniat itu, sekali lagi kalau cinta semua jadi mudah. Nah, jadi apa yang bikin melayani suami, pasangan menjadi sulit? Karena kasih yang mulai hambar. Perkawinan yang mulai kehabisan anggur bahasa rohaninya. Kekecewaan atau luka yang terpendam. Ketiadaan komunikasi. Kemudian pernikahan yang mulai retak. Nah sebenarnya penyebabnya banyak, tapi imbasnya adalah kita jadi bertanya, haruskah istri melayani suami? Di dalam kehidupan para wanita di budaya timur pada khususnya, perempuan melayani laki-laki itu menjadi sesuatu yang seperti sudah keharusan. Tanpa ada aturan yang tertulis, kita semua pasti yang cenderung melayani adalah perempuan. Kalau ada acara makan-makan bersama, yang ngumpul di dapur pasti perempuan. Kecuali ada pria-pria yang jago masak, ya, yang memang orangnya ringan tangan, baik hati gitu, mau membantu. Tapi bahwasanya perempuan selalu yang melayani itu menjadi sesuatu yang sudah biasa. Tapi karena kemajuan zaman dan wanita banyak yang sudah kerja, punya usaha, jadi wanita karir. Wanita bahkan ada yang jadi menteri ya, punya perusahaan dan lain sebagainya. Menjadi lebih kuat dari
suaminya secara keuangan, secara kemampuan, membuat banyak wanita yang kemudian bertanya, apa saya harus melayani suami saya? Mungkin karena kecapean bekerja, karena melihat suami juga di rumah gak ngapa-ngapain, sementara saya letih, saya kerja dari pagi masih ngurus anak, ngurus rumah, kok suami gak bantu saya. Saya bisa merasakan apa yang para wanita rasakan, tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Apa sih alasan pertama Tuhan menciptakan perempuan? Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, inilah asal muasal kata yang membuat banyak pria menganggap perempuan itu pembantu. Perempuan itu penolong, ya, dikatakan a helper. Kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan gini dalam NKJV, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Penolong yang sepadan. Nah, saya senang ayat ini diterjemahkan dalam NRSV, dikatakan gini. Then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper as his partner. Sebagai mitra kerja, sebagai partner. Nah, Tuhan menciptakan perempuan itu menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki, yang dalam artinya adalah perempuan sebagai mitra atau partner, bukan pembantu. Beda ya. Contoh, kita itu punya pegawai di toko, kita punya staf di kantor, kita punya pelayan di rumah misalnya. Yang mana yang sepadan, yang mana yang partner, yang mana yang pelayan? Partner si suami adalah istrinya. Sementara yang lain di sekitarnya, mulai dari pelayan di rumahnya, staf kantornya, atau orang-orang yang bekerja pada dia, itu orang-orang yang bekerja sebagai helper, penolong. Tapi istri mempunyai posisi yang jauh lebih tinggi dari itu, yaitu sebagai mitra kerja, partner dalam hidupnya. Kalau kita mandangnya kok perempuan jadi pembantu, saya rasa enggak serendah itu. Tuhan mendesain istri itu menjadi mitra sekerja, partner dalam hidup untuk menolong. Nah, apakah yang menolong lebih rendah dari yang ditolong? Tentu tidak, bukan? Justru karena laki-laki perlu ditolong menandakan perempuan itu lebih kuat. Kita lebih kuat jelas, perempuan kuat melahirkan, laki-laki tidak. Perempuan itu punya daya tahan terhadap rasa sakit lebih daripada laki-laki. Saya berani bilang ini, perempuan bisa hidup tanpa laki-laki, tetapi laki-laki membutuhkan perempuan. Makanya Tuhan berkata, tidak baik manusia ini seorang diri. Aku akan memberikan penolong yang sepadan untuk dia. Kenapa? Karena laki-laki sulit hidup sendiri. Anak saya bilang, wow, kalau gitu laki-laki itu gak bisa independen ya mami. Maybe ada yang bisa, tapi kebanyakan perempuan yang lebih kuat untuk hidup tanpa suami daripada laki-laki tanpa istri. Makanya gak heran perempuan diciptakan lebih banyak daripada laki-laki. Karena tidak semua perempuan harus menikah. Apa kata Alkitab tentang keluarga? Saya ingin lihat dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dikatakan gini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kita bisa hidup sendiri. Tapi firman Tuhan bilang berdua lebih baik daripada seorang diri. Yang artinya gini, suami istri yang bekerja sama dengan baik akan menerima upah yang baik. Katakan amin. Nah, seringkali pernikahan gak ada kerjasama yang baik, makanya kehidupannya gak baik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, tugas siapakah yang mengurus keluarga? Apakah tugas istri aja atau tugas suami istri? Mari kita lihat dalam Titus 2. Titus 2 ayat yang ketiga. Titus 2 ayat yang ketiga dibilang gini. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ayat 4 baca sama-sama. Dan dengan demikian mendidik
perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, dalam firman Tuhan diajarkan bahwa harusnya mamah-mamah mendidik anak-anak perempuan mereka supaya mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Jadi apakah tugas istri ngurus keluarga? Yes. Tapi mari kita lihat juga dalam 1 Timotius 3 ayat 12. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi tugas siapa ngurus keluarga? Tugas suami juga. Jadi kalau kita lihat dari 2 ayat ini, tugas ngurus keluarga itu suami dan istri, enggak salah satu aja. Waktu kita setuju buat menikah, harusnya disepakati bahwa kita akan bersama-sama membangun rumah tangga, kita akan sama-sama mengurus anak-anak kita akan sama-sama kerja, kita akan sama-sama membangun rumah tangga ini. Enggak ada salah satu. Makanya penting banget buat wanita-wanita yang masih single. Jangan terpesona lihat wajah atau dompetnya, tapi pastikan ada pembicaraan sebelum nikah. Ngejalanin rumah tangga itu kayak apa harus disepakati dari awal, terutama tentang support buat orang tua. Orang tua laki-laki membutuhkan, orang tua si perempuan membutuhkan misalnya. Berarti harus disepakati berapakah yang harus dikasih ke orang tua masing-masing setiap bulan. Supaya apa? Supaya setelah nikah jangan ribut-ribut cuma masalah bantu orang tua. Ada hal-hal yang harus dibicarakan di depan. Apalagi misalnya urusan beda gereja. Mau ke gereja mana? Yang kayak gitu-gitu udah harus dibicarakan. Bahkan tentang prinsip pribadi tentang anak harus sekolah di mana gitu. Karena satu kali ada konseling suami istri yang mereka itu secara ekonomi sebenarnya tidak terlalu baik. Tapi si istri mempunyai prinsip bahwa anaknya harus sekolah di sekolah yang cukup mahal. Saya nggak sebut brand. Tapi kemudian secara keuangan sang suami sebenarnya nggak mumpuni, nggak menyanggupi. Akibatnya apa yang terjadi? Keluarga ini terlilit hutang karena prinsip yang berbeda. Nah, suami istri bukan tentang siapa yang harus melayani siapa. Tapi tadi firman Tuhan udah bilang sama kita bahwa tugas ngurus keluarga itu suami istri. Bareng-bareng, ngurus anak bareng-bareng. Karena pandangan dari ayah dan ibu pasti berbeda. Papa akan sangat baik ketika bertukar pikiran sama anak-anak mereka tentang pilihan-pilihan masa depan, pilihan mau kuliah apa. Sedangkan mama akan jadi penasehat yang baik ketika anak-anak mengalami konflik, dilema dalam kehidupan masa-masa muda mereka. Nah, kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, sebenarnya jangan nanya apakah istri harus melayani suami. Kata kunci untuk bahagia adalah ini, saling. Bukan tentang kewajiban siapa, tapi tentang saling mengisi, saling menolong, saling membahagiakan, saling menghargai, saling melayani, saling melengkapi, saling mencukupi, saling mengampuni. Kata saling jadi sangat penting kalau keluarga mau bahagia. Saya akan bacakan ayat-ayat dengan sangat cepat untuk memberikan gambaran bahwa apa yang saya katakan tentang kata kunci bahagia adalah saling. Sebenarnya secara firman Tuhan itu sudah ada. Bahwa ketika ini dituliskan dalam banyak ayat tentang kehidupan suami istri, itu bukan dituntut dari salah satu aja, tapi selalu keduanya. Ketika firman itu ditujukan kepada istri, kemudian akan ditujukan kepada suami juga. Ketika ditujukan kepada sang suami, kemudian ada juga untuk istrinya. Saya akan bacakan secara cepat. 1 Petrus 3, hidup bersama suami istri. Ayat yang pertama, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Mari lihat di ayat ke-7 dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami,
Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Biasanya kita dengarnya selalu istri hormat sama suami. Ada di ayat lain yang ngomong gitu. Tapi lihat di sini bahwa 1 Petrus 3 ayat 7, suami-suami juga harus menghormati istri mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi saling menghargai, ini penting. Kemudian 1 Korintus 7 ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi sekali lagi, saling menjadi penting. 1 Korintus 7 ayat 33. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Jadi penting nih buat pria-pria untuk ngerti bahwa ibadah mereka dalam pernikahan adalah bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Nyenengin istri penting, karena happy wife, happy life. Ayat 34. Saya baca di bagian B. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Menjadi penting buat istri-istri juga mengerti bagaimana menyenangkan suami mereka. Termasuk tentang bagaimana hubungan seksual, bagaimana menjaga penampilan, bagaimana bersikap terhadap suami. Saya sudah pernah khotbahkan. Kemudian Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, lihat, keduanya. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sekali lagi ayat ini menegaskan tugas bagian dari keduanya. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya akan baca ayat yang sangat banyak kalau ini diteruskan, tapi ini sudah bisa cukup menunjukkan bahwa kata kunci dalam rumah tangga adalah saling menghargai, saling menolong, saling membahagiakan, saling melayani, saling melengkapi, saling mengampuni. Saya sama suami pernah ngalamin fase-fase di mana saya ngerasa suami saya tidak peduli pada anak. Lebih fokus sama pelayanan, lebih fokus sama jemaat, orang banyak. Melayani ke gereja-gereja, berbagai kota, bahkan ke negara lain. Dan kalau sudah keluar kota, enggak ingat rumah, enggak telepon cari anaknya dan lain sebagainya. Nah, saya sempat merasa kok orang ini enggak peduli sama anak, enggak kangen sama anaknya. Nah, saya berasa dari kecil anak-anak sekolah itu saya yang ke sekolah sendirian menghadiri pertemuan orang tua, suami ndak ada, dan lalu ketika saya lihat ada anak-anak lain yang didampingi papa mamanya, saya sedih. Nah pasti ada ya yang ngalamin kayak saya yang ngerasa ngebesarin anak sendirian. Kemudian saya coba perbaiki, saya coba ngomong sama suami saya bilang kita nggak bisa begini terus. Kita harus gedein anak nih sama-sama. Ada yang bilang gini, laki-laki memang begitu Bu Heni. Laki-laki memang fokusnya itu sama kerjaan. Fokusnya keluar, eksternal. Istri-istri yang internal, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga. Well, I agree in some point. Suami memang tugasnya keluar, jadi sumber. Tapi istri kan juga bisa jadi sumber. Jadi saya tetap pegang firman Tuhan bahwa di dalam rumah tangga kalau mau bahagia harus ada kata saling. Gak bisa anak-anak besar tanpa figur ayah. Mereka perlu punya kedekatan. Nah titik salahnya kontribusi dari keduanya ada. Ketika anak-anak jadi kecewa sama orang tua, kontribusi papa karena papa tidak peduli. Papa lebih workaholic, lebih banyak waktu sama teman, sama kerjaan daripada sama anak. Pernah kita bikin aturan di meja makan, gak ada yang boleh pegang handphone. Akhirnya dilanggar karena papahnya pegang handphone. Kesal sebagai istri lalu kita gak berdaya. Saya ngerti perasaan para wanita. Nah lalu solusinya gimana? Nah saya rasa kontribusi kesalahan juga ada dari mama. Ketika mama mulai kesal sama papa, mama mulai cerita sama anak-anak.
Biasanya anak-anak itu kasihan ya, jadi bemper emosi mamahnya gitu. Nah, ini yang membuat anak-anak jadi kecewa sama papa mereka. Pertama, absen seorang ayah. Kedua, pengaruh buruk dari mama. Kasihan anak-anak kita. Apa yang kita harus lakukan? Suami dan istri harus bicara. Tentukanlah waktu berkualitas sekali dalam sehari. Yuk, kamu bisanya makan pagi bareng atau makan siang bareng atau makan malam bareng. Oh, saya ajak suami saya bicara. Disepakati, oke lah kita makan siang bareng gitu. Karena kalau malam banyak pelayanan. Oke. Kemudian ayo tentukan hari keluarga. Senin sampai Minggu. Pilih satu hari yang kita dinner keluar. Aduh Bu Heni buang-buang duit. Alah traktir teman bisa, masak makan sama keluarga gak bisa. Tentukan. Kita harus disiplin dan harus memang direncanakan. Kita akan selalu alasan gak punya waktu kalau kita gak bikin waktu. Saya mulai ajak suami saya bicara, yuk Jo kita harus sepakat hari apa, hari keluarga. Yang gak boleh diganggu oleh jadwal apapun. Harus ada ketegasan. Penolong itu fungsinya itu. Kita gak cuma mengeluh, marah sama suami, ngambek sama suami. Lalu kita jadikan anak bemper emosi. Tapi harusnya kita tegas aja. Kita fight for a happy family gitu. Kita bilang sama suami kita, yuk hari apa? Wah, suamiku mulai begini, ya Jumat susah ada impact family gathering kan. Ya bilang Sabtu malam. Wah Sabtu malam kan ada undangan. Enggak ada Sabtu malam. Nah sekarang udah lebih gampang karena kami sekarang punya gereja, kami bisa harus mengembalakan, Minggu harus khotbah, Sabtu malam suamiku harus persiapan. Jadi gak ada excuse dia terima pelayanan. Jadi saya bilang Sabtu malam kita dinner sama-sama. Kalau dulu sedih banget gitu kan, saya dinner sama anak-anak berempat, suami saya pergi komsel. Aduh gedek banget, kesel banget. Tapi kemudian saya memilih daripada saya komplain, daripada saya kesel sendiri, saya terluka. Dan kemudian saya cerita sama anak saya sambil makan, biarin aja tuh papa tuh, biarin aja. Aduh lebih baik saya ambil keputusan. Saya mulai ajak suami saya bicara. Bahkan ketika saya lihat anak laki-laki saya mulai lebih banyak di kamar sendiri. Anak-anak tuh kan kalau udah puber itu reaksinya beda-beda ya. Tiba-tiba denger lagu melo gitu ya. Yang gak pernah denger lagu Mandarin, toto denger lagu Mandarin. Kenapa ini gitu kan, kita jadi bingung. Terus kunci pintu terus. Perubahan-perubahan dalam masa puber anak kan beda-beda. Nah ketika anak mulai menutup diri, gak banyak bicara. Nah saya mulai bilang sama suami saya, kita gak bisa loh gak komunikasi kayak gini. Kita harus makan bareng. Kita harus ngobrol sama dia. Dan saya ngajarin suami saya. Karena kadang-kadang istri itu cuma bisa marah, komplain tapi gak kasih solusi. Nah saya belajar, kalau nanti ketemu Chloe Zoe, jangan ngomongin gereja bisa. Jangan nanya, kamu ke gereja mana? Kamu udah ke gereja belum? Udah dengerin khotbah belum? Bisa gak selama ketemu anak-anak nanya gini, sekolahnya gimana? Kamu biasanya kemana aja? Kamu sukanya makan apa? Get to know their life gitu. Belajar dengerin tentang isi hatinya dan ternyata anak-anak bisa diajak ngomong tuh. Dan mereka malah bilang, papa gak pernah ya cerita tentang masa kecil papa ya gitu. Jadinya mereka mancing papanya cerita tentang masa kecilnya. Jadi lucu banget gitu. Solusinya cuma apa? Perempuan jadi penolong. Kita gak usah saling nuntut tapi saling melayani. Dan dalam banyak hal Jojo sangat melengkapi saya gitu. Saya tahu ada ibu-ibu yang komentar di IG. Enggak semua suami sebaik suami ibu ya gitu. Saya kasih tahu ya, suami yang baik itu bukan jatuh dari langit. Tapi proses pergumulan doa dan pergumulan hidup bertahun-tahun. Lebih dari 20 tahun. Dan saya melihat buahnya hari ini gitu. Dari seorang Jojo yang cuek udah mulai bisa perhatian. Dari seorang Jojo yang gak pedulian sekarang udah bisa memberikan perhatian buat saya dan anak-anak. Dan saya percaya kalau kita instead of complain, instead of marah, tapi kita ngambil sikap yang berbeda, kita akan lihat solusi yang lebih baik. Dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan sanggup pulihin rumah tangga kita. Amen. Saya berdoa setiap firman Tuhan yang saya bagikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Supaya kita belajar bagaimana kita bisa saling melayani, bukan saling menuntut satu sama lain. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu.
Berdoa supaya Roh Kudus-Mu terus menuntun, mengajar, dan memberikan hikmat dalam hati kami. Supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam menghadapi setiap permasalahan, pergumulan dalam kehidupan kami. Baik dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangga. Berdoa supaya Tuhan menjadikan kami wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang berkenan di hadapan Allah. Biarlah kami tidak mengikuti arus dunia, tidak mengikuti cara pandang dunia, tapi kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Berkati setiap rumah tangga Tuhan, hamba-Mu berdoa biar setiap rumah tangga kami boleh bahagia, suami kami boleh mudah diajak bicara, dan mereka boleh mau saling berbagi dengan kami, saling menghargai, saling melayani. Berdoa agar mereka sama-sama mau membesarkan anak, mendidik anak-anak bersama dengan kami para istri. Juga berdoa untuk mereka wanita-wanita single parents yang tidak menikah lagi. Tuhan berdoa supaya mereka juga diberikan hikmat dan kekuatan oleh Tuhan dalam mendidik, mengasuh dan membesarkan anak mereka dalam takut akan Tuhan. Berdoa Tuhan mencukupi segala yang mereka butuhkan. Juga mereka yang ingin menikah lagi, kiranya Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang terbaik, yang dari Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang sepadan, yang seiman Tuhan. Berdoa untuk para single-single, diberikan kesabaran, takut akan Tuhan dalam menghadapi kehidupan mereka. Terima kasih, berdoa Tuhan, terlepas dari semua yang kami inginkan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Aba, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam ibadah Impact Woman. Sampai jumpa bulan depan, Tuhan memberkati.